Kita jumpa kembali di seri video MA 1201 Matematika 2A. Kali ini kita tiba di bab 12, khususnya di subbab 12.7 tentang bidang singgung dan hampiran. Diberikan sebuah permukaan dalam bentuk permukaan ketinggian, yakni kapital F, X, Y, Z sama dengan K, suatu konstan, dan titik X0, Y0, Z0 pada permukaan itu, titik X0, Y0, Z0. Kemudian kita punya kurva R yang diparametrisasi oleh RT di sini melalui X0, Y0, Z0 sini. Dengan demikian, kalau kita substitusikan kurva itu ke dalam persamaan permukaan ketinggian, maka akan diperoleh identitas seperti ini. Dengan RT0 adalah X0, Y0, Z0 di sini. Kita turunkan identitas ini terhadap T. Dengan aturan rantai, kita dapatkan gradien F di X-T0, Y-T0, dan Z-T0 dot R aksen T0 sama dengan 0. Dengan mengasumsikan vektor gradien yang tidak 0, ini berarti bahwa vektor gradien ini tegak lurus terhadap R aksen T0, yaitu vektor singgung. Kita punya seperti ini situasinya. Ini kurvanya. Kemudian di sini ada vektor singgung di X0, Y0, Z0. Kemudian di sini ada vektor gradien yang ternyata tegak lurus pada R aksen T0. Hal ini kita bisa lakukan untuk setiap kurva pada permukaan yang melalui X0, Y0, T0. Kurva itu juga vektor singgungnya akan tegak lurus pada vektor gradien. Jadi bidang singgung didefinisikan sebagai itu adalah kumpulan dari vektor-vektor singgung kurva yang melalui X0, Y0, Z0. Terhadap bidang itu, vektor gradien itu tegak lurus. Itu adalah vektor normal dari bidang singgung ini, dan kita definisikan bahwa vektor gradien itu adalah vektor normal dari permukaan F, X, Y, Z sama dengan K di titik X0, Y0, Z0. Teorema A tentang bidang singgung. Diberikan persamaan permukaan ketinggian ini, F, X, Y, Z sama dengan K. F-nya diasumsikan diferensiabel di titik X0, Y0, Z0. Maka persamaan bidang singgung permukaan di titik X0, Y0, Z0 adalah dot product dari vektor gradien F di X0, Y0, Z0 dengan ini X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Khususnya, kalau permukaannya bisa dinyatakan secara eksplisit sebagai Z sama dengan ini F kecil dari fungsi dari X dan Y, maka persamaan bidang singgung bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi Z min Z0 di bagian yang ini sama dengan turunan parsial F terhadap X di titik X0, Y0 kali X min X0 tambah dengan turunan parsial F terhadap Y, X0, Y0 kalikan dengan Y min Y0. Sebagai contoh, diberikan permukaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 Z kuadrat sama dengan 23, satu elipsoida ini. Kita tentukan persamaan bidang singgung permukaan di titik 1, 2, 3. Kemudian kita akan menentukan pula persamaan garis normal di titik tersebut. Untuk itu kita tetapkan kapital F adalah ruas kanannya konstan, jadi ambil ruas kiri ini sebagai kapital F. Kemudian kita hitung gradien F di titik 1, 2, 3. Bisa ditentukan dengan mudah karena ini polinom semuanya. Substitusikan 1, 2, 3 didapat 2, 4, 12. Karena F di sini ini berbentuk polinom, maka diferensiabel. Sehingga menurut teorema A, bidang singgung itu dinyatakan oleh dot product dari gradien dengan vektor selisih ini. Dot produknya di 2 sini, 2 kali X kurang 1, 4 kali Y kurang 2 ditambah 12 kali Z kurang 3. Garis normalnya sekarang. Garis normalnya dalam bentuk parametrik, lebih mudah ekspresinya, yaitu 1, 2, 3. Karena ini titik yang dilalui, kelipatan dari vektor arah. Vektor arahnya adalah vektor gradien sini, 2, 4, 12. Oke, jadi inilah persamaan garis normal dalam bentuk parametrik ini. Kalau kita nyatakan dalam bentuk simetri, yaitu dalam bentuk Cartesius dengan X, Y, Z, dari persamaan parametrik ini kita
bisa menyatakan T dengan 3 cara, sebagai fungsi dari X, sebagai fungsi dari Y, dan fungsi sebagai T sebagai fungsi dari Z. Dan itu menghasilkan hal yang sama, jadi kita dapat suatu identitas seperti ini. Dan itulah bentuk simetri dari garis normal. Kita lihat situasi seperti pada gambar. Kita punya permukaan Z sama dengan Fxy. Di titik X0, Y0, Z0 kita punya bidang singgung. Kita ingat dari sebelumnya, dari teorema bidang singgung, kita tahu bahwa kita punya identitas seperti ini. Nah, jadi sekarang Z kurang Z0 itu selisih, di ini juga ada selisih, di sini ada selisih. Secara intuitif, selisih itu biasanya kecil kita notasikan sebagai D, gitu ya. Di ini kita notasikan DZ, ini DX, ini DY, gitu ya. Di bentuk kita dapat suatu identitas DZ sama dengan ini turunan parsial kali DX, turunan parsial Y kali DY. Apa objek-objek seperti ini. Jadi kita lihat, kita inginnya bahwa DX, DY, DZ ini membentuk sistem koordinat yang baru di titik X0, Y0, Z0 untuk bidang singgung. Ya, DX-nya sejajar dengan sumbu X, DY sejajar sumbu Y, dan DZ sejajar dengan sumbu Z. Nah, itu yang kita definisikan, bahwa DZ didefinisikan sebagai gradien F dikalikan dengan vektor ini yang isinya dx, dy. Dx, dy disebut diferensial dari buah bebas x dan y. Sedangkan dz ini disebutnya diferensial total dari f. Kita lihat apa arti diferensial secara geometris. Oke, kita lihat kita punya permukaan ini, biru. Ini bidang singgung di titik X0, Y0, Z0. Ini titik X0, Y0, misalkan X0, Y0-nya kita geser sejauh delta X dan delta Y, sehingga mendapat titik ini. Kita ingin melihat selisih nilai fungsi di kedua titik ini. Jadi ini nilainya, F di titik X0, Y0, ini nilai fungsi di pergeserannya. Ini adalah delta Z, selisih nilai Z. Sedangkan kalau kita menghitung dz sebagai diferensial, yang kita hitung ini adalah, dan ini posisinya berada pada bidang singgung x0 plus delta x, y0 plus delta x. Jadi dz adalah selisih ini. Jadi kita ingin bahwa dz ini untuk menghampiri delta z. Oke, jadi sekarang kita definisi dx itu adalah delta x, dy adalah delta y. Maka sekarang dz adalah hampiran untuk delta z. Nah, jadi ini hampiran yang baik, artinya kalau delta x, delta y-nya dibuat kecil, maka galatnya juga selisih antara dz dengan delta z juga diharapkan akan kecil. Sebagai contoh, ambil fungsi seperti ini. F adalah 2x pangkat 3 tambah xy min y pangkat 3. Kita coba hitung delta z dan dz, kita perhatikan bedanya ketika xy-nya berubah dari 21 menjadi 2,03 dan 0,98. Ini bergeser sedikit. Kita hitung delta x, pergeseran x-nya, itu 0,03, pergeseran y-nya negatif 0,02, sehingga delta z-nya, ini hitung dengan kalkulator, kita dapatkan 0,779, dan seterusnya. Sedangkan dz ini dihitung berdasarkan dot produk dari gradien di titik 21 dengan vektor selisih ini. Ya, kita substitusikan angkanya, kita dapat 0,77, jadi perbandingannya dua angka ini. Cukup dekat. Contoh lain, dari fisika kita tahu bahwa kita punya hubungan antara tekanan, temperatur, dan volume gas. Rumusnya seperti ini, bahwa tekanan adalah suatu kelipatan dari rasio temperatur dibagi volume. Di sini temperatur dan volume diukur masing-masing dengan suatu galat, ya. 0,4% untuk pengukuran temperatur dan 0,9% untuk pengukuran volume. Yang ditanyakan adalah galat untuk tekanan di sini, berapa maksimumnya. Solusinya, galat sebenarnya adalah delta P. Jadi delta P akan dihampiri oleh dP, diferensial totalnya. Oke, kita hitung dP. dP adalah seperti ini rumusnya, jadi parsial P terhadap T kali delta T tambah parsial P terhadap V. Oke, ini akan lebih kecil dari masing-masing. Kita substitusikan, ini turunan parsialnya K per V, kemudian delta T ini adalah plus minus dari 0,004 kali T, karena tadi yang diketahui datanya adalah persentase, jadi galat relatif. Hal yang sama kita lakukan di suku kedua ini. Kemudian kita faktorkan yang sama, dan KT per V ini sama, sedangkan kita kenali KT per V adalah P, ini tekanan. Artinya bahwa
hampiran galap ini tidak lebih dari 1,3%.